Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Orin di film Bagusku. Kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Better Days. Mau tahu keseruannya seperti apa? Mari ikuti selengkapnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang guru muda bernama Chen Nian tengah mengajarkan tentang pentingnya belajar bahasa Inggris. Semua orang tampaknya memperhatikan kecuali satu orang gadis yang terlihat sedih. Chen memperhatikannya dan tiba-tiba teringat sesuatu dari masa lalunya. Selanjutnya film menampilkan kilas balik di mana Chen masih duduk di bangku SMA. Dia adalah siswi yang cerdas yang selalu menduduki peringkat teratas di kelasnya. Karena ujian akan segera datang, Chen biasanya memakai earphone untuk menghindari obrolan dengan orang lain dan berkonsentrasi pada studinya. Tapi suatu hari, keributan besar terjadi. Semua orang bergegas ke balkon sekolah untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi. Chen juga mengikuti mereka dan ia melihat sahabatnya bernama Hu Xiaodi tengah terbaring di tanah. Sahabatnya itu ternyata telah mengakhiri hidupnya. Banyak siswa berkumpul di sekelilingnya tetapi bukannya membantu, mereka malah mengambil gambar untuk dibagikan di media sosial. Merasa sedih dan muak, Chen perlahan mendekati tubuh sahabatnya dan menutupinya dengan jaketnya. Kemudian terungkap bahwa seluruh sekolah tahu alasan mengapa Hu melakukan hal itu, tetapi mereka terlalu takut untuk berbicara di depan umum. Keesokan harinya, Chen dipanggil ke kantor kepala sekolah di mana beberapa detektif polisi telah tiba. Mereka menanyainya tentang kematian Hu dan apakah mereka berteman baik. Anehnya, Chen menyangkal mengenalnya dan mengatakan bahwa dia hanya menutupi wajah Hu karena semua siswa mengambil gambarnya. Para detektif tidak begitu saja percaya, tapi Chen dipersilahkan untuk pergi. Saat Chen kembali ke kelasnya, dia mendapati cairan tinta merah di kursinya. Dia kemudian ingat bahwa sahabatnya Hu juga diintimidasi dengan cara yang sama sebelum kematiannya. Kemudian saat Chen berada di kantin sekolah, seorang pembuli bernama Wei Lei mendekatinya dan meminta bantuan Chen untuk ujian yang akan datang. Chen menjawab bahwa dia tidak punya waktu untuk itu. Wei Lei mulai memotretnya seperti yang biasa dia lakukan pada Hu sebelumnya. Di sini akhirnya terungkap bahwa para pengganggu bertanggung jawab atas kematian Hu. Mereka secara teratur menyiksanya yang benar-benar menghancurkan dirinya dan perasaannya. Chen mengetahui semua itu tapi dia terlalu takut untuk memberitahu polisi. Dalam perjalanan pulang, Wei Lei dan teman-temannya menyerang Chen karena dia berbicara dengan petugas polisi. Terlepas dari semua itu, Chen tidak berbicara sepatah kata pun dan langsung pulang. Di rumah ia bertemu dengan ibunya yang sangat jarang pulang karena dia menjual barang ilegal untuk mencari nafkah. Dia tidak ingin studi putrinya terpengaruh oleh bisnisnya, jadi dia berusaha untuk menjauh darinya sebisa mungkin. Pada malam hari sebelum tidur, sang ibu berjanji pada Chen bahwa dia akan segera membeli rumah baru tempat mereka bisa hidup bahagia. Keesokan paginya, dia pergi tanpa memberitahu putrinya. Namun Chen yang kembali ditinggal terlihat sangat sedih. Di malam hari saat Chen kembali dari sekolah, dia melihat sekelompok anak mengeroyok seorang anak laki-laki bernama Xiao Bei. Chen memutuskan untuk menghubungi polisi, tetapi salah satu dari anak laki-laki tersebut melihatnya dan segera mengambil ponselnya. Mereka kemudian juga mengambil semua uang Chen dan memaksanya untuk mencium Xiao. Setelah itu mereka mulai tertawa dengan lepas yang membuat Xiao menjadi sangat marah. Dia bangkit dan menghajar pemimpin kelompok itu dan membuat yang lain ketakutan lalu melarikan diri. Sebelum pergi, Xiao menatap mata Chen tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun keesokan harinya, dia bertemu dengan Chen dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Dia kemudian menanyakan berapa banyak uang yang diambil sekelompok anak itu darinya. Chen menjawab 50 yuan, tetapi Xiao tidak memiliki uang sebanyak itu untuk menggantinya. Jadi dia menawarkan untuk memperbaiki ponsel Chen yang rusak karena keributan semalam. Setibanya di konter HP, Xiao menawarkan diri untuk jadi pengawal Chen dengan imbalan uang. Namun Chen menolak dengan mengatakan dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri kemarin. Belakangan, Xiao mengikutinya kemanapun dia pergi. Di luar rumahnya, Chen melihat banyak poster yang mencaci ibunya karena tidak membayar utang tepat waktu. Marah melihat hal itu, dia merobek semuanya lalu masuk ke dalam rumah. Sayangnya, keesokan harinya di sekolah, poster itu telah viral dan semua siswa mengolok-olok Chen. Ketika dia tidak tahan lagi, dia meninggalkan kelasnya dan kembali ke rumah. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lakukan seumur hidupnya. Dalam perjalanan pulang, Chen bertemu dengan Xiao dan keduanya akhirnya berbicara. Dia menceritakan semua yang terjadi di kelas dan sebagai tanggapan, Xiao mencoba menghiburnya. Xiao kemudian membawa Chen ke tempatnya, yaitu sebuah rumah kecil kumuh yang terletak di bawah jembatan. Di malam hari, keduanya makan mie dan bersenang-senang. Tiba-tiba Xiao bertanya apakah dia menyukainya. Tetapi Chen dengan kasar mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki cukup kualitas untuk jadi kekasihnya. Hal itu membuat Xiao marah. Ia mendorong Chen ke dinding dan berkata, "Inilah aku." Setelah itu Chen kembali ke rumah sambil menangis.
Satu-satunya orang yang mulai memahaminya telah melecehkannya hari ini. Keesokan harinya, selama kelas olahraga, Chen diabaikan oleh semua orang. Tidak ada yang mau bermain voli dengannya. Weilei dan teman-temannya menggunakan kesempatan ini untuk mengolok-oloknya tanpa ampun. Mereka bahkan memukulnya dengan bola voli berkali-kali. Kemudian Chen didorong saat menuruni tangga, tapi untungnya ia tidak mengalami cedera serius. Muak dengan para pembuli, Chen memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada inspektur polisi yang bernama Zheng Yi. Setelah itu, Weilei dan teman-temannya dipanggil oleh polisi untuk diinterogasi. Mereka semua menyalahkan kondisi keluarga Hu dan sikap mereka atas kematiannya daripada mengakui apa yang mereka lakukan padanya. Polisi melepaskan mereka, tetapi pihak sekolah memutuskan untuk men-skors para pembuli selama 1 tahun pelajaran. Keesokan harinya, Inspektur Zheng menelpon Chen dan menawarinya tumpangan. Dia meminta maaf karena tidak dapat menghukum para pembuli dan membawa keadilan bagi almarhum Hu. Malam itu saat Chen hendak memasuki rumahnya, Weilei dan kelompoknya menunggu di pintu masuk. Mereka marah karena Chen mengadu ke polisi dan membuat mereka dihukum dari sekolah. Untuk membalas dendam, mereka membawa sekotak tikus yang rencananya akan mereka lepaskan pada Chen. Untungnya, Chen berhasil melarikan diri dan bersembunyi di dalam tempat sampah. Setelah para pengganggu pergi, dia perlahan keluar dan pergi menemui satu-satunya orang yang bisa membantunya, yaitu Xiao. Dia memberitahu segalanya dan bertanya apakah dia akan melindunginya, meskipun dia tidak menawarkan apapun sebagai imbalan. Mulai hari berikutnya, Xiao mengikuti Chen ke sekolah dan mengantarnya kembali. Dia bahkan mulai tinggal bersamanya di rumah. Karena Xiao adalah anggota geng, dia sering pulang dipukuli dan terluka. Suatu hari ketika dia kembali dengan luka parah, Chen bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia bahkan memintanya untuk datang dan tidur di sampingnya. Xiao mengungkapkan bahwa ayahnya meninggalkannya ketika dia berusia 13 tahun dan ibunya meninggalkannya demi pria lain. Dia juga mengatakan bahwa Chen adalah orang pertama yang menanyakan apakah lukanya sakit. Sejak malam itu dan seterusnya, keduanya rukun. Mereka menikmati kebersamaan satu sama lain dan suka bermain saat bersama. Chen juga bisa lebih fokus pada studinya. Ketika bos geng memanggil Xiao untuk berkelahi, Chen bahkan menghentikannya dan ia pun menurut dan tetap tinggal di rumah. Sayangnya suatu hari, Xiao ditangkap karena diduga menjadi tersangka dalam kasus perampokan. Dia bersama teman-temannya dibawa ke kantor polisi dan ditangkap hingga pelaku sebenarnya ditemukan. Sementara itu, Chen akan pulang sekolah, jadi dia menelpon Xiao untuk mengantarnya pulang. Ketika dia tidak mengangkatnya, Chen dengan berat hati mulai berjalan pulang. Sayangnya, Weilei dan kelompoknya menemukan dirinya sendirian dan mulai memukulinya. Mereka meninju, memotong rambutnya, dan bahkan menelanjangi pakaiannya. Mereka juga merekam semuanya untuk memerasnya nanti. Namun sebelum mereka dapat melukainya lebih jauh, seseorang memperhatikan mereka dan mengancam akan memanggil polisi. Mendengar ini, para pembuli melarikan diri dan meninggalkan Chen yang memar dan terhina di jalan. Tak lama setelah itu, Xiao dibebaskan dari kantor polisi dan menelpon Chen, tetapi dia tidak menjawab. Khawatir dengan Chen, dia segera bergegas mencarinya dan menemukan Chen tengah terluka dan sedang mencoba menempelkan buku catatannya yang telah robek. Xiao merasa sangat marah saat melihatnya. Dia mengambil sebatang logam dan siap untuk membunuh semua pembuli, tetapi Chen menghentikannya. Kemudian dia membantu Chen merapikan rambutnya dan juga mencukur rambutnya sendiri. Suatu malam, Weilei mendekati Chen dan meminta maaf atas kesalahannya. Dia bahkan menawarkan uang dan memintanya untuk tidak memberitahu polisi tentang kesalahannya. Dia takut bahwa dia harus mengulang kelas lagi dan ayahnya yang sudah tidak berbicara dengannya karena hukuman sebelumnya akan semakin marah. Chen memaafkannya dan menyuruhnya untuk pergi dan tidak menunjukkan wajahnya lagi. Tapi saat dia mencoba pergi, Weilei mengikutinya dan mulai menghina ibunya. Hal itu membuat Chen sangat marah sehingga dia mendorongnya dan ia pun jatuh berguling di tangga. Sekejap, Weilei jatuh dan kepalanya membentur lantai beton yang membuatnya mati di tempat. Karena ketakutan, Chen segera menemui Xiao dan memberitahunya tentang apa yang terjadi. Dia sekarang takut dia akan ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Namun Xiao menghiburnya dan berjanji untuk menyingkirkan tubuh Weilei. Dia kemudian mengunjungi salah satu temannya dan meminjam mobilnya. Setelah itu Xiao membawa tubuh Weilei ke daerah terpencil dan menguburnya. Di sisi lain, Chen sangat cemas, jadi untuk mengalihkan pikirannya, dia fokus pada ujian akhir. Pada hari ujian, hujan turun dengan lebatnya dan pihak berwenang menghimbau para siswa untuk berangkat lebih awal agar mereka dapat tiba di sekolah tepat waktu. Tanah longsor juga terjadi di sebagian besar jalan raya. Saat membersihkan tanah longsor, seorang pengemudi menemukan mayat Weilei. Dalam penyelidikan lebih lanjut, polisi mengetahui tentang mobil yang digunakan Xiao malam itu. Mereka melacak pemiliknya dan akhirnya mendapatkan informasi tentang Xiao. Teman-teman Weilei juga dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi dan mereka langsung menyalahkan Chen atas kematiannya. Sementara itu, petugas Zheng menemukan video Chen dipermalukan oleh Weilei dan mulai mencurigainya atas kematiannya. Oleh karena itu, Chen dibawa ke kantor polisi dan ditanya di mana dia berada pada hari kematian Weilei.
Chen menjawab bahwa dia sedang sibuk mempersiapkan ujian akhir. Ketika ditanya mengapa dia tidak memberitahu petugas polisi tentang video ia telah dipermalukan, Chen menjawab bahwa yang dia inginkan hanyalah pindah dari tempat itu dan belajar di Beijing. Setelah menginterogasinya selama lebih dari 1 jam, polisi mengantarnya kembali ke rumah namun tetap akan terus mengawasinya. Keesokan harinya saat Chen pulang dari sekolah, Xiao tiba-tiba mendekatinya dan membawanya ke ruang bawah tanah sebuah bangunan yang ditinggalkan. Dia mengunci pintu dan meninggalkan petugas polisi yang mengawasi Chen di luar. Xiao ingin Chen menyalahkannya atas kematian Wei Lei. Dengan begitu mereka akan membebaskan Chen dan dia akan dihukum atas kematian Wei Lei. Seperti yang diharapkan, Chen menolak, tetapi ketika Xiao menjelaskan bahwa dia masih di bawah umur dan dia tidak akan mendapatkan hukuman yang keras, dia setuju. Setelah beberapa saat, ketika polisi akhirnya tiba, Xiao bertindak seolah-olah dia telah menyerang Chen dan ia pun ditangkap. Di adegan berikutnya, petugas Zeng melihat banyak rekaman CCTV yang menemukan bahwa Xiao telah mengikuti Chen sejak lama. Saat ditanya mengapa dia melakukannya, Xiao menjawab bahwa dia hanya menguntitnya. Chen juga dibawa untuk diinterogasi dan ditanya tentang kematian Wei Lei. Dia menyangkal keterlibatannya dan berpura-pura tidak mengenal Xiao. Xiao juga bertingkah seolah-olah dia tidak mengenal Chen. Dia hanya menguntitnya karena dia menganggapnya cantik. Setelah menerima semua pernyataan, Chen dibebaskan karena kurangnya bukti. Adapun Xiao, dia dipenjara. Beberapa hari berlalu, dan sekarang Chen sudah mulai tinggal bersama ibunya. Dia mencoba fokus pada studinya tetapi tidak bisa karena pikirannya penuh dengan kenangan yang ia habiskan bernama Xiao. Dia sangat merindukannya dan sering putus asa. Satu-satunya hal yang baik adalah dia mendapat nilai bagus dalam ujiannya dan membuat ibunya bangga. Suatu malam, petugas Zeng mengunjungi Chen dan memberi selamat padanya karena menjadi yang terbaik di kelas. Namun dia juga mengungkapkan bahwa Xiao telah dijatuhi hukuman mati karena beratnya kejahatan masa lalunya. Bingung, Chen mulai menangis dan berkata bahwa itu tidak mungkin karena Xiao masih di bawah umur. Tapi petugas Zeng memberitahunya bahwa itu bohong. Xiao sebenarnya telah berusia 23 tahun. Mendengar hal itu, Chen tidak terima dan mulai menyerang petugas. Untuk menenangkannya, petugas Zeng akhirnya mengungkapkan bahwa dia hanya berbohong tentang hukuman mati Xiao. Tapi sekarang dia tahu keduanya menjalin hubungan. Dia ingin Chen mengakui kebenarannya. Dia enggan, tapi petugas berjanji akan mengurangi hukuman mereka jika mereka jujur. Belakangan, Chen bertemu Xiao di penjara dan memberitahu dia bahwa dia telah mengakui segalanya. Sekarang dia akan dibawa ke penjara lain dan hidupnya akan berubah sepenuhnya. Namun ia merasa lega dengan pengakuannya itu. Selanjutnya, film kembali ke masa sekarang di mana Chen dewasa tumbuh menjadi seorang guru bahasa Inggris. Dia telah meninggalkan masa lalu kriminalnya dan sekarang ingin memulai karir baru. Ketika dia melihat anak pendiam itu, Chen ingat bagaimana dia disiksa selama masa kecilnya. Film berakhir saat Chen mengantar anak itu sampai ke rumahnya, mendorongnya untuk melawan para pembuli. Di belakang mereka ternyata adalah Xiao, yang masih suka mengikuti Chen kemanapun dia pergi. Dan film pun berakhir. Terima kasih dan dadah!